Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Neo Baleno 1,5 tipenya SX, Matic tahun 2008. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak direset atau diturunkan ya. Nah, jika kita mengincar mobil second, yang pertama kali kita perlu perhatikan adalah tampilan dari luar ya. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongan mobil dia simetris ya, lurus ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus juga bodi juga kita perhatikan. Nah, ini adalah batasan yang disebut nut ya. Nut adalah batasan antara komponen bodi mobil. Nah, nut ini kita perhatikan. Jika mobil tidak bekas benturan atau bekas nabrak, dia nutnya itu simetris. Nah, terus juga di permukaan cat dari bodi. Nah, dia memantulkan bayangan-bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi kita perhatikan juga bayangan-bayangannya ini masih lurus. Nah, apabila sudah bergelombang, ada kemungkinan indikasi mobil sudah bekas nabrak atau bekas benturan. Nah, seperti itu. Kita perhatikan, kita coba kelilingin mobil, kita perhatikan nut, kita perhatikan juga permukaan dari cat body. Nah, oke. Jika kita sudah perhatikan dan kita rasa mobil ini kondisi bodi dan tongkrongan cocok, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam mobil. Nah, ini dia kuncinya sudah bergabung dengan remote. Sekarang kita buka dulu mobilnya. Oke, mobil sudah kita buka. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pertama kali jika kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan yaitu aroma dari dalam mobil. Jadi mobil yang baunya apek atau baunya menyengat, ada indikasi mobil sudah terkena banjir. Nah, kita perhatikan juga di kolong di kolong dashboard ada bekas karat atau tidak. Terus di bawah-bawah jok juga kita perhatikan ada bekas karat atau tidak. Nah, terus habis itu juga ini pedal biasanya dia berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Jadi semakin mobil kilometernya tinggi, pedalnya ini semakin haus. Nah, seperti itu. Oke, jika kita periksa mobil sudah aman, coba kita masuk ke dalam kabin mobil. Nah, sebenarnya sebelum kita coba nyalakan mesin, sebaiknya kita buka kap mesin, kita coba periksa level dan kondisi oli. Terus habis itu level coolannya. Terus habis itu juga bagaimana kondisi coolant. Terus habis itu ada rembesan tidak di mesin, terus sama di kaki-kaki. Nah, jika kita periksa udah oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia sebentar, saya kecilin dulu radionya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Nah, terus habis itu juga getaran yang masuk ke dalam kabin ini sangat minim. Kenapa? Karena kalau dia nyalanya tersendat-sendat, ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah. Terus habis itu bisa jadi juga pengisian akinya sudah tidak bagus atau akinya sudah swak. Nah, juga getaran bisa jadi mesinnya yang kurang sehat atau engine mountingnya sudah bermasalah apabila mobil getarannya terlalu berlebih. Nah, kita periksa kilometer mobil ini. Nah, mobil ini kilometernya 136.000. Jadi untuk usia mobil 13 tahun, rata-rata sekitar 10.000 lebih ya pemakaian setiap tahun, masih tergolong normal seperti itu. Nah, kita periksa juga dia ada record servisnya untuk memastikan kilometer tidak diturunkan. Nah, ini dia servis terakhir di 134, berikutnya di 139. Nah, kita pastikan juga mobil ada buku servisnya. Walaupun dia tidak rekor servis karena ini mobil usianya sudah di atas 10 tahun, biasanya hanya sampai kilometer tertentu saja. Tapi di Baleno ini
kita periksa buku servis ada. Nah, buku servis masih ada, cuman dia buku manualnya yang tidak ada, sudah hilang. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini dari riwayat awal mulai sampai dengan terakhir dia servis record di Suzuki sampai kilometer 69.000 ya, hampir 70.000. Nah, seperti itu. Nah, servis record ini adalah salah satu cara kita memastikan apakah mobil kilometer dengan fisik itu sesuai, karena bukannya apa-apa kalau kita dapat mobil dengan kilometer yang rendah tapi sudah di reset ya, diturunkan. Nah, itu bisa jadi bom waktu. Karena apa? Karena kita tidak tahu totonya tiba-tiba mobil sudah capek, nah ada aja yang rusak satu persatu. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Nah, ini untuk bukaan mesin. Nah, di sini ada tombol buat fog lamp ya, fog lamp. Terus ini kita buka dulu kacanya. Nah, kita buka dulu kaca. Nah, oke. Nah, ini dia spion sudah retract ya, jadi sudah bisa melipat sendiri dari dalam. Nah, dia di sini door trim kita periksa juga, door trim masih bagus. Terus sealer di pintu juga masih bagus, masih aman. Nah, sealer pintu kita periksa, apabila sealer pintu sudah rusak atau tidak ada kemungkinan pintu sudah reparasi atau diganti. Nah, di Baleno sendiri juga dia bisa mengatur untuk bantalan duduknya juga bisa diatur ketinggiannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita periksa mesinnya ya. Oke. Enggak. Ya, oke. Nah, Baleno ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder. Nah, untuk memeriksa mobil ada bekas banjir atau tidak, kita bisa periksa komponen-komponen dari parts di mesin, ada bekas karat atau bekas sisa-sisa lumpur atau tidak. Nah, terus habis itu kita periksa juga ini di bagian depan, ini namanya apron, besi yang melintang di bagian depan kita periksa juga. Nah, terus di bagian samping-samping kita periksa juga apakah ada bekas kecokan atau bekas cat ulang. Terus habis itu di kap mesin juga ada sealer, kita periksa juga apakah sealer ini masih aman. Nah, terus untuk mobil yang sudah memakai fan listrik, kita periksa juga fan-nya masih berputar normal atau tidak. Nah, di Baleno ini ada 2 fan listriknya. Nah, jangan lupa juga kita periksa ada bekas rembesan oli di mesin yang kaki-kaki. Nah, oke. Untuk mencari yang sedang mencari mobil second ya, sedan dengan kapasitas 5 penumpang, dengan pemakaian bahan bakar yang irit, terus mobil juga masih cukup elegan ya untuk di tahun segini ya, mungkin Suzuki Baleno menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa di duduk di baris keduanya. Nah, oh ya, Baleno ini dia jika ditekan satu kali alarmnya remote-nya, dia hanya buka pintu supir aja, sedangkan pintu yang lainnya kita harus tekan 2 kali atau kita buka lewat central lock-nya. Nah, oke. Nah, sekarang kita duduk di posisi baris kedua. Nah, ini saya tingginya 174 cm. Nah, ini masih dapat legroom yang sekitar 6 jari. Terus headroom juga masih cukup lah ya, di berapa ya, 4 jari masih dapat. Nah, dia senderan kepalanya hanya 2 di kiri dan kanan, tapi sudah bisa di-adjust ya ketinggiannya. Nah, di sini di tengah ada senderan tangan ya yang cukup proper dan enak juga. Dia sudah dilengkapi dengan Isofix ya untuk jika menaruh tempat duduk bayi ya, di atas juga ini ada. Oke. Nah, dia plafon juga masih bagus, masih bersih. Nah, terus di bagian belakang ini ada pocket ya, pocket ada 2 di belakang di belakang kursi ya, kursi depan. Di sini ada bisa cup holder ya. Terus habis itu di sini juga ada buat naruh barang, bisa maksimal 3 kilo. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada cup holder 2 di kiri dan di kanan seperti itu. Nah, dia juga seat beltnya juga bisa di-adjust ketinggiannya. Oke.
Nah sekarang kita coba periksa bagasinya. Oh ya, sebelum itu kita periksa juga door trim juga masih bagus. Dia bahan kain sama dengan jok juga bahannya kain. Itu nih ada child locknya, terus sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, sekarang kita periksa bagasinya ya. Oke, ini buka bagasi dari sini. Nah, kita coba buka bagasi. Nah, oke. Nah, ini bagasinya, dia ukurannya cukup besar ya, cukup besar. Terus habis itu di bawah juga ada penyimpanan ban cadangan. Memang ukurannya sementara ya, temporary, bukan buat permanen. Nah di sini kita juga bisa periksa juga bekas nabrak itu atau bekas banjir, ada karat atau ada ketokan atau tidak. Nah oke, sealer di pintu bagasi juga masih aman. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita tutup bagasinya. Nah di sini untuk pembukaan tangki bensin. Nah sekarang kita periksa di sini. Nah door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer di pintu juga masih aman. Nah ini adalah tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah ini tampilan dashboard ya secara keseluruhan. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita periksa di bagian pintu depan sebelah kiri. Nah di sini door trim juga masih bagus. Nah ini sealer di pintu juga masih aman. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah oke. Nah di setir sendiri ini ada pengaturan buat audio ya. Audionya juga masih standar. Nah ini tapi ada sedikit lecet ya di ini di lambang Suzuki-nya. Nah ini lampu biasa, ini buat lampu sen. Nah ini juga buat wiper. AC juga masih dingin. Ini lampu hazard. Di sini ada MID buat kilometer per liternya berapa, suhu sama jam. Ini audio dengan CD ya, CD bisa MP3 juga. Nah ini pengaturannya udah lengkap. AC panas dingin. Terus ini buat AC mati nyala, ini buat ventilasi luar dalam, ini kecepatan AC, ini buat defogger belakang. Nah di sini ada untuk arah angin. Nah dia kecepatan matic ya, matic. Terus di sini ada penyimpanan terbuka, ini juga terbuka. Ini ada cup holder 2. Nah ini agak sedikit lecet. Nah ini rem tangan. Nah jika kita ngelihat mobil juga bekas banjir atau enggak dari sini, dari kunci di seat belt ada bekas karat atau tidak. Nah ini laci penyimpanan tertutup. Cup holder ada 2, satu di sini sama satu lagi di pintu sebelah sini. Oke, terus apalagi airbag dia ada 2 dual airbag kiri dan kanan. Nah ini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin. Nah di sini juga sudah dilengkapi dengan cermin. Nah ini untuk spion tengah dia sudah bisa diatur silau atau tidaknya. Oke, sekarang kita buka pintu. Oke, mungkin itu saja review saya mengenai Suzuki Baleno 1,5 Neo Baleno 1,5 Matic tipenya XV tahun 2008. Jika berminat terhadap Baleno ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, terus harga, terus simulasi kredit ada saya cantumkan di video ini. Nah kami melayani pembelian dengan cash, kredit, terus tukar tambah juga bisa. Ada rekanan kami yang bekerja sama bisa melayani kredit dengan syariah. Dan di Zal Motor sendiri area parkirnya luas, jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya. Karena mobil second ini wajib kita test drive. Kita bisa melihat kualitas mobil, karakter mobil, kaki-kaki mesin, terus sama transmisinya dari kita test drive. Nah seperti itu. Saya juga akan membuat video terpisah mengenai test drive Suzuki Baleno ini nanti. Oke, dan silakan lihat juga video-video kami yang lain. Apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel agar mendapat notifikasi dari video-video kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.